bagian dalam perjamuan tubuh dan darah. Saya ingin mengajak kita membuka kitab Kejadian. Pagi ini saya mengajak kita merenungkan kembali betapa besarnya Tuhan itu mencintai kita begitu luar biasa. Tubuh dan darah merupakan bukti bahwa cinta Tuhan kepada saudara dan saya begitu amat sangat dahsyat. Pada waktu saya membaca kitab Kejadian, saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya pagi ini betapa spesialnya kita di mata Tuhan ketika kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Berbicara tentang penciptaan manusia, ini pertama kali dituliskan di ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal pertama yang kita bisa lihat ketika Tuhan menciptakan kita adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Dari hari pertama sampai selesai semuanya, tidak ada makhluk yang diciptakan Tuhan segambar dengan Dia. Di dalam bahasa aslinya, betul-betul dituliskan bahwa segambar dengan Tuhan bukan berarti berbicara tentang penampakan fisik, tetapi lebih berbicara tentang segala atribut yang ada pada Tuhan, segala kekuatan, segala kuasa, bahkan yang seperti Tuhan punya, Tuhan berikan kepada manusia. Namun yang membedakan adalah Dia tetap Tuhan dan kita tetap ada di bawah Dia. Sampai dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8, dituliskan di dalam Alkitab bahwa Mazmur 8 ayat 5, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sedemikian besarnya Tuhan memberikan nilai buat saudara dan saya, sehingga kita merupakan satu-satunya yang diciptakan Tuhan segambar dan hampir menyerupai seperti Tuhan. Dengan segala kuasa, dengan segala otoritas yang Tuhan kasih buat kita. Begitu dahsyat kan saudara? Hal kedua yang kita bisa tarik pelajaran dari penciptaan manusia. Kalau saudara perhatikan, manusia diciptakan paling terakhir. Hari pertama sebelum manusia diciptakan sampai selesai, Tuhan menciptakan langit, bumi, samudra, alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu cinta banget sama kita. Kenapa seperti itu? Saudara, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Ketika pertama kali saya hamil, anak pertama Michelle, saya dalam tanda kutip kata orang Jawa itu seperti kemaruk ya, kata orang Jawa bahasanya itu gitu. Semua siapin yang terbaik. Bahkan saya tuh enggak mau ngambil bekas. Meskipun enggak punya uang, berusaha untuk nyiapin yang terbaik. Sedapat mungkin tuh nyiapin yang terbaik. Tempat tidur yang terbaik, botol pun sampai yang sekecil-kecilnya semua kita siapin. Bahkan walaupun mungkin nggak punya kamar terpisah, tapi saya berusaha untuk menyiapkan kamar yang terbaik buat anak saya. Seperti itulah yang Tuhan rasakan ketika Dia akan menyambut kelahiran anaknya. Istilahnya ketika Tuhan akan menyambut munculnya manusia. Dia siapkan semuanya yang terbaik, bahkan amat sangat baik. Kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal yang kedua, bagaimana Tuhan menyiapkan Taman Eden untuk rumahnya manusia, untuk rumahnya Adam dan Hawa. Terkadang saya berpikir bahwa Tuhan seakan-akan sedikit berlebihan. Alkitab menceritakan bahwa ketika manusia ditaruh di Taman Eden, Tuhan membuat Taman Eden itu begitu bagus. Kata Eden mempunyai arti pleasure, artinya kesenangan. Bayangkan Tuhan menyiapkan semua yang terbaik untuk kesenangan manusia. Bahkan
Alkitab menceritakan ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Dan semuanya di dalam sungai-sungai itu ada permata, ada emas, ada batu-batuan yang berharga. Padahal kalau kita pikirkan sekarang, pada saat itu manusia tidak butuh emas, manusia tidak butuh batu-batuan berharga, manusia tidak butuh permata. Tetapi Anda lihat, Tuhan itu siapkan semuanya yang terbaik, sederhana, karena begitu cintanya Tuhan kepada kita. Nah, ini hal kedua yang menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul memandang saudara dan saya spesial. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Kata membentuk manusia, saudara, berasal dari bahasa aslinya yaitu yasar. Berbeda dengan penciptaan yang lain, Tuhan membuat matahari, bulan, bintang, Tuhan membuat tanaman dan binatang, semua Tuhan cuma ngomong dengan membuka mulut dan mengucapkan. Tetapi khusus untuk manusia, apakah Tuhan itu tidak bisa langsung ngomong, jadilah manusia? Tuhan bisa. Tetapi kenapa Tuhan pakai repot-repot untuk membentuk manusia? Karena saudara dan saya spesial, dia mau make sure dari sejak awal sampai akhir, dia membuat sendiri, dia mendesain sendiri. Menarik sekali kata yatsar atau membentuk yang dipakai untuk membentuk manusia. Itu mempunyai pengertian fashion. Jadi bukan sekedar mencetak, bukan sekedar membuat, bukan sekedar seperti orang memainkan seperti seorang potter atau tukang penjunan yang membentuk dari tanah liat. Tetapi kata yang dipakai adalah fashion, ada unsur keindahan di situ, ada unsur membentuk kedetailan sampai hal-hal yang sangat spesifik Tuhan bentuk. Kenapa Tuhan sampai mau repot seperti ini? Karena Tuhan sangat memandang saudara dan saya itu spesial. Dia tidak mau sekedar jadilah manusia, dia mau bikin kita itu sampai detail. Makanya tidak heran kalau kitab Mazmur menuliskan begini, betapa dahsyat kejadianku, betapa dahsyat dan ajaibnya kejadianku. Saudara yang luar biasa begini, saya ingat ketika kita dulu sering traveling, saya punya koper. Saya suka sekali untuk cari apa itu namanya tag yang saya akan pasang di koper. Tag itu ada tulisan nama, ada tulisan bahkan alamat atau nomor telepon. In case persiapan kalau misalnya ketukar atau persiapan kalau misalnya hilang, saya bisa dicari dengan tag itu. Jadi orang bisa tahu bahwa koper itu punya saya. Bahkan kadang-kadang saya lucu ketika menemukan ada tag-tag yang dijual orang, kadang-kadang ada tulisan tagnya, bukan cuma sekedar nama alamat, tapi ada tambahan tulisannya, don't touch it, jangan sentuh. Atau kadang-kadang tulisan gini, it doesn't belong to you, it's mine. Jadi kadang-kadang kayak ada kata-kata tambahan seperti itu yang lucu banget. Tahukah saudara, ketika Tuhan membentuk kita, pakai kata fashion ya, jadi sampai detail disiapkan. Saudara, ada satu yang menarik. Kalau kita ini ngelihat satu barang kayak koper tadi, ada punyanya Julia, punyanya Ruth, punyanya Susana, punyanya Fanny, punyanya Nita, kan gitu ya. Ada tag, name tag-nya. Ternyata waktu Tuhan memfashion, mendesain kita, Tuhan kasih loh tag, Tuhan kasih name tag loh. Name tag ini untuk menunjukkan bahwa seperti koper itu punya saya. Name tag ini Tuhan taruh di saudara dan saya untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya itu miliknya. Sama seperti ketika kita melihat barang itu ada di stempel made in China, made in Indonesia. Ternyata saudara dan saya itu juga dikasih tag loh, ditempelin sama Tuhan, dikasih label. Saya akan kasih lihat kepada saudara tag yang Tuhan beri ketika Kejadian pasal 2 ayat 7 Tuhan mendesain kita.
Saya boleh minta Nita, kemarin saya minta tolong malam-malam ya, untuk Nita siapin. Saya kasih lihat, di dalam badan saudara dan saya, ada satu bagian yang namanya laminin. Saudara, laminin ini merupakan sejenis protein yang ternyata protein ini merupakan fondasi atau dasar dari semua jaringan sel yang terbentuk di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, jaringan sel, saudara, badan kita semuanya terdiri dari sel. Organ reproduksi, organ pencernaan, semuanya terbentuk dari network-network atau jaringan sel. Dan jaringan sel ini bisa bergerak, jaringan sel ini bisa beroperasi, jaringan sel ini bisa hidup, jaringan sel ini bisa bekerja seperti sekarang ini, karena ada satu protein yang memungkinkan semua itu terjadi, namanya laminin. Kalau protein ini tidak ada, saudara, maka jaringan-jaringan itu tidak akan bekerja. Jaringan-jaringan itu tidak akan berfungsi. Jaringan-jaringan itu tidak akan beroperasional, dan kita, dengan kata lain, kalau jaringan itu tidak berfungsi, saudara dan saya tidak akan eksis, tidak akan hidup. Inilah yang namanya laminin. Anda perhatikan, tidak kebetulan ternyata protein yang terbesar yang sangat utama di dalam proses kehidupan yang membuat saudara dan saya itu bisa ada, itu bentuknya adalah salib. Anda lihat, struktur laminin adalah seperti ini, bentuknya salib. Tahukah saudara bahwa tanpa kita sadari, ketika Tuhan mendesain kita, Dia udah kasih name tag di dalam kita. Dia kasih, dia punya tanda. Saudara tahu apa artinya keberadaan laminin ini? Tuhan mau ngomong sama semuanya. Jangan sentuh ya. Ini punya saya. Ini punya ku. Don't touch. Amin, saudara. Pada waktu saya ngerti tentang laminin ini beberapa tahun yang lalu, hati saya hancur. Saudara, makanya Alkitab itu sampai menuliskan, Tuhan itu membuat kita menjadi milik kepunyaannya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara, dituliskan ayat 10, Tuhan itu, kita ini dibuat oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Saudara, kalau pagi ini, di tengah segala proses, di tengah segala pergumulan yang saudara hadapi, saudara merasa lonely, saudara merasa Tuhan tidak sayang sama saya, saudara merasa Tuhan kok tidak care sama saya berharap pagi ini kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Bahwa sejak dari pertama Tuhan menciptakan kita, Tuhan bikin kita begitu istimewa. Dia siapkan semua dulu yang terbaik sebelum kita ada. Dan saudara, Tuhan tidak cukup cuma mau ngomong, jadilah manusia. No, Dia memfashion kita. Dia betul-betul detail ngatur sampai sekecil-kecilnya. Dan kemudian setelah selesai, Dia stempel kita. Dia tag kita. Dia kasih tag name di kita. Yang berarti dia mau ngomong sama semuanya. Ini punyaku. Pagi ini pesan Tuhan sederhana buat kita semua. Saudara, tiba-tiba Tuhan berbicara dengan rema yang begitu kuat. Ketika tadi kita menyanyi, saya tidak berhenti menangis. Saya menangkap satu hal, Tuhan berkata begini, Engkau milik kepunyaanku. Engkau milik kesayanganku. Saudara, ada tanda dia di dalam saudara. Ada DNA dia di dalam Anda. Saudara sudah distempel. Distempel apa? Made in God. Wow, kita menjadi seperti Tuhan. Kita diciptakan seperti Dia. Makanya kita dikasih tanda laminin. Artinya saudara dan saya diciptakan in the image of God. Seperti Tuhan. Lihat DNA saudara. Ada salib di dalam kita. Saudara dan saya punyanya Dia. Bikinannya Dia. Yuk kita siapkan roti dan anggur. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita.
Thank you Jesus. Saya boleh minta Sam bantu sebelum kita mengangkat perjamuan. Pujian sebab aku ini milikmu. Pagi ini Tuhan berbicara ini begitu kuat. Kalau engkau merasa engkau sendiri, engkau merasa Tuhan tinggalkan, engkau merasa Tuhan tidak menolong. Kita ditipu oleh iblis. Iblis suka mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis mencuri iman kita. Iblis membunuh keyakinan kita. Tapi pagi ini biar kita diingatkan kembali. Nah, sebelum aku bikin kamu, aku ciptakan semuanya untuk siapin yang terbaik. Masa kalau aku siapin semuanya, aku tuh gak care sama kamu. Masa aku tuh gak peduli dengan apa yang kamu pergumulkan dan kamu perlukan. Dan Tuhan ingatkan pagi ini, kau satu-satunya yang kubuat seperti aku. Dan waktu kau kubikin, aku bukan sekedar berkata. Tapi aku mendesain. Aku membentuk kamu, memfashion. Membuat kamu jadi indah. Dan aku menaruh DNA aku di dalam kamu. Dan aku menaruh tandaku di dalam kamu untuk aku berkata kepada semuanya. Kau milik kepunyaanku. Yuk kita katakan pujian ini dengan pengakuan iman. Sebab aku ini milikmu. Pagi ini kita ingat kita punyanya. Aku di dalam hati. Tuhan kasih kasih setia. Dan Tuhan bilang sama setan, sama iblis, don't touch them. They are mine. Percayalah kalau Tuhan izinkan proses, Dia tidak akan mengizinkan itu lebih dari kekuatan. Karena saudara punyanya. Dia siapkan semuanya karena Dia cinta. Rasakan Dia tidak akan tolong saudara melewati semuanya ini. Jangan biarkan iblis menipu kita. Thank you Jesus. Kerjakanlah dalamku. Sekali lagi biar pujian ini jadi pengingat buat iman kita. Ada DNA Tuhan di kita. Kau punya pun. Efesus 2 ayat 10 berkata, Aku di dalam aku ini dibuat menjadi milik kepunyaanmu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Thank you Jesus. Sebab aku ini milikmu. Ada DNA-nya di kita, saudara. Aku pertahankan hidup. Anda darah daging. Biar kehendak. Kita darah dagingnya sendiri. Kerjakan. Dan Dia tidak akan membiarkan darah dagingnya hancur. Sekali lagi yuk kita katakan ini pujian ini. Mari ini kita buka mulut yang menaruh tipuan di pikiran kita. Aku di dalam hatimu. Ya, kita di hatinya Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku apapun kata keadaan itu tidak bisa mengganggu saudara kepunyaanmu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah.